Pertama-tama, apakah mereka puas secara umum dengan kinerjanya Erick Thohir? Ya, 68% ini puas. Tapi selanjutnya saya ingin membandingkan hasil survei Football Institute pada bulan Januari 2024. Kalau kita apple to apple dengan hasil survei yang sekarang di bulan Agustus 2025, itu terjadi penurunan kepuasan supporter terhadap kinerja Erick Thohir pada Januari. Itu ada penurunan sebesar 14,7% di Agustus, turun menjadi 11,4%. Artinya ada 3% selisih di situ. Tapi terjadi juga kenaikan jawaban biasa-biasa saja dari 14,6 menjadi 16,1. Sementara yang tidak puas naik dari 0,4 menjadi 3,6 dan tidak puas itu 0,5 menjadi 0,8. Tapi overall ini angka kepuasannya masih di atas 60%, dari 69 menjadi 68. Artinya hanya selisih 1% saja jauh selisih tingkat kepuasan dari bulan Januari menuju ke Agustus 2025. Nah, ini penilaian umum kepada Erick Thohir. Kita mencoba membedah dari semua 1.270 responden kita berdasarkan pilihan klubnya mereka, berdasarkan supporter. Nah, ternyata supporter PSM Makassar itu yang paling besar bersama dengan PS Biak, yang menyatakan bahwa kinerjanya Pak Erick ini ya biasa-biasa aja. PSM sama PS Biak itu yang paling besar ya, untuk yang biasa-biasa saja. Sementara mayoritas semuanya itu masih cukup puas. Tapi yang amazing menurut saya ini Persita Tangerang itu 100% supporternya yang di Pasar Pring itu menyatakan puas gitu dengan kinerjanya Pak Erick. Nah, lalu penilaian secara umum prestasi sepak bola timnas di bawah Ketua Umum Erick Thohir, ada peningkatan prestasi 62,28. Nah, lagi-lagi kita coba membandingkan dengan hasil survei Football Institute di bulan Januari dengan Agustus 2025, ada peningkatan 54,3% di bulan Januari, lalu di bulan Agustus 62%. Ini mungkin karena Indonesia kemarin lolos dari round 3 ke round 4, sehingga keyakinan terhadap kualitas kepemimpinan Erick Thohir di tim nasional menjadi dasar kenaikan kepuasan ini. Nah, kita coba membreakdown juga penilaian umum prestasi timnas di bawah Erick Thohir berdasarkan supporter klub tadi, mulai dari Arema sampai dengan Persebaya. Itu ada 62% bahwa memang puas. Tapi lagi-lagi ini temuannya bahwa PSBS Biak dan PSM Makassar ya menyatakan biasa-biasa saja. Pertanyaan selanjutnya, apakah Erick Thohir sukses sebagai ketua umum? Nah, alasannya kenapa? Nah, ini suksesnya ternyata banyak supporter kita menilai bahwa kekuatan lobbynya Erick Thohir dengan FIFA ini menjadi salah satu keunggulannya beliau dalam memimpin PSSI. Sementara 15% percaya bahwa badan tim BUMN masih kuat, sisanya lagi dukungan pemerintah dan memiliki klub di luar negeri. Tapi kekuatan lobby dari FIFA ini adalah keyakinan supporter tentang kesuksesan Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI. Lalu penilaian secara umum terhadap kinerja wakil ketua umum Zainuddin Amali dan Ratu Tisa memuaskan sebesar 55,91%, biasa-biasa saja cukup tinggi 32,13%. Lalu mengenai kinerja Exco 55,98%, sisanya tinggi di biasa-biasa saja sebesar 32%. Nah, ketika kita tanyakan dari mana sih Erick Thohir ini sukses mengelola PSSI ini, dari sektor mana? Ternyata jawaban paling tinggi itu ya karena dia bisa mengelola tim nasional 59,76%. Lalu tentang adanya transparansi keuangan dan peningkatan pendapatan itu hampir di 18%. Penguatan manajemen liga dengan datangnya personil dari Jepang itu 16%. Pemberantasan match fixing juga masuk juga, walaupun nilainya masih rendah di 6%. Pertanyaan selanjutnya tentang sebagai supporter sepak bola nasional terhadap dukungan Erick Thohir di kualifikasi round 3, itu menyatakan memang
supporter percaya bahwa Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI itu ya mendukung. Alasannya karena memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mendukung tim nasional. Entah karena alasan finansial maupun bisa meyakinkan mendapat pemain naturalisasi yang hebat. Nah, sementara dukungan terhadap Erick Thohir di timnas U17, supporter melihat bahwa Pak Erick ini sangat mendukung peningkatan atau tim U17 untuk mampu lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar karena totalitasnya Pak Erick secara langsung. Jadi supporter kita percaya bahwa menonton langsung itu bagi ketua umum PSSI itu sangat penting. Uji coba sebesar 45% dan juga menambah pemain naturalisasi untuk timnas sepak bola wanita. Ketika ditanya apakah setuju atau tidak setuju tentang rencana pembentukan Liga Wanita, sebesar 80% ini menyatakan setuju. Karena untuk menambah pengalaman pemain sepak bola wanita. Itu dasarnya kenapa mereka setuju. Ketika kita tanya tentang program-program apa saja yang dilakukan oleh Ketua Umum Erick Thohir untuk meningkatkan atmosfer sepak bola, paling tinggi lagi-lagi tentang tim nasional sebesar 52%, hampir 53%. Nah, hal yang harus dibenahi oleh Ketua Umum Erick Thohir dengan kelemahan-kelemahan ini yaitu peningkatan kualitas Liga Indonesia. Ini paling tinggi nih, 41%. Jadi kalau kita lihat dari pilihan jawaban secara terbuka, mayoritas yang harus dibenahi oleh Erick Thohir menurut supporter itu adalah pengelolaan liganya, baik itu di Liga 1 maupun di Liga 2. Kemudian kita tanya lagi kepada para responden kita, apa pada sosok Erick Thohir sebagai ketua umum, apakah mampu membawa timnas lolos ke Piala Dunia 2026? Sebesar 74% menyatakan yakin. Lagi-lagi supporter kita pokoknya yakin aja lah untuk lolos ke Piala Dunia walaupun siapapun lawannya. Nah, apakah yakin dengan sosok Erick Thohir akan menjadikan atau membawa prestasi sepak bola Indonesia ke beberapa tahun mendatang menjadi lebih baik? 77% menyatakan yakin. Ketika kita coba in-depth interview, mereka melihat bahwa target dan totalitas yang dimiliki Erick Thohir itu kelihatan sebesar 85%. Yang lainnya dukungan terhadap timnas, jaringan koneksi, itu adalah jawaban terbuka yang dilakukan oleh supporter kita. Nah, ini lagi-lagi kita coba breakdown berdasarkan basis supporter klub Liga 1 dan Liga 2. Masih ada supporter yang ragu-ragu. Lagi-lagi itu ada di PSM Makassar. Tapi ini sekarang ada juga PSIM Jogja sebesar 23,53% dan PSS Sleman. Ini tadinya saya nggak tahu nih kenapa PSS Sleman ini kok ragu-ragu terhadap Erick Thohir dalam membawa prestasi sepak bola. Tapi mungkin ya teman-teman ingat waktu itu kan Komisi PSSI menghukum PSS Sleman itu potong poin ya, 3 poin. Dan itu jadi alasannya mereka kemana-mana yang kita degradasi karena kemarin dipotong poin 3 oleh Komisi. Ketika kita tanya apakah Erick Thohir ini sebagai ketua umum dapat membawa perubahan positif bagi sepak bola di Indonesia, 76% itu menyatakan percaya. Dengan alasan target yang dibuat oleh Erick Thohir ini ya cukup terukur dan totalitas yang dilakukan oleh Erick Thohir. Kita breakdown lagi berdasarkan supporter, berdasarkan basis klub. Lagi-lagi kalau kita lihat PSM Makassar, PSS Sleman dan PSBS Biak itu ragu-ragu. Yang percaya paling tinggi ini Barito Putra 100%. Nah, ketika kita tanya tentang penilaian supporter terhadap gaya komunikasinya Erick Thohir ini, ternyata cukup puas ya, sebesar 75%. Alasan puasnya karena beliau cepat dalam merespon isu. Isunya itu mendapatkan jawaban itu sekitar 69,3%. Kalau dibilang humoris ternyata nggak banyak juga. Sistematis mudah dipahami juga nggak banyak juga. Yang paling tinggi itu adalah cepat merespon isu. Jadi dia tidak pernah berlama-lama kalau menurut supporter dalam menjawab hal-hal yang belum clear. Lalu ketika kita tanya tentang kepuasan supporter terhadap gaya kepemimpinan Erick Thohir, itu cukup puas.
alasan puasnya dengan gaya kepemimpinannya apa? Kita coba cari tahu lagi. Ternyata karena ketegasan dan dianggap memiliki jiwa pemimpin sebesar 93,31%. Apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan Erick Thohir bahwa prioritasnya PSSI itu ya cukup timnas? Ternyata supporter kita ya setuju dengan pernyataannya beliau nih, 78,82%. Sementara yang tidak setuju itu ada hampir 17%. Nah, ketika kita tanya seandainya jika Indonesia tidak lolos Piala Dunia 2026, apakah Erick Thohir ini masih layak untuk dipertahankan sebagai ketua umum PSSI? Jawaban layak itu mendapatkan jawaban yang cukup tinggi sebesar 68,35% dengan alasan beliau memiliki totalitas dan perkembangan prestasi timnas sejauh ini sebesar 93,39%. Kita coba gali lagi pertanyaan tentang kinerja ketua umum PSSI. Setuju atau tidak setuju dengan pernyataan Erick Thohir yang menyatakan jangan menghujat pemain, tapi hujat dirinya kalau ada kekeliruan. 71% setuju. Karena itu menunjukkan tanggung jawab dan kepemimpinan Erick Thohir di PSSI sebesar 75%. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.